Udan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai laporan bisnis model kanvas dengan objek Hacker Room Indonesia. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Andy Jorgi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya di Jordi akan menjelaskan mengenai latar belakang berdirinya sebuah organisasi perusahaan Hackroom Indonesia. Ini adalah penampakan daripada logo Hackroom Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang berdirinya perusahaan Hackroom Indonesia. Jadi Hackroom Indonesia ini adalah sebuah platform kursus online dan jasa konsultasi yang berfokus pada bidang keamanan cyber yang memiliki tujuan untuk membantu mencetak generasi atau para ahli keamanan siber yang berkualitas. Nah, selain itu, latar belakang dari berdirinya Hackroom Indonesia ini dilatar belakangi karena banyaknya kasus-kasus seperti peretasan, serangan cyber kepada perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional yang ada di Indonesia. Dan juga banyaknya kasus kebocoran data masyarakat di Indonesia. Hackroom Indonesia ini ada atau hadir di latar belakangi karena kasus-kasus tersebut, sehingga membuat kita ingin melakukan perubahan yang baik kepada para penyedia jasa perusahaan seperti itu, dan juga kami ingin melindungi atau mengedukasi masyarakat Indonesia agar lebih aware lagi. Selain itu, talenta digital untuk cyber security di Indonesia ini sangat 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 kurang. Maka dari itu kami ingin membantu juga mendigitalisasi khususnya pada bidang keamanan cyber. Nah, Hackroom Indonesia di sini menawarkan layanan konsultasi dan pengujian keamanan pada sistem dan jaringan dengan para tenaga ahli yang terlatih dan berpengalaman di bidang keamanan siber. Lalu di sini mempunyai tekad untuk selalu memberikan layanan terbaik dan kursus online yang berkualitas dengan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif juga aplikatif. Hackroom Indonesia ini dilatar belakangi juga adanya banyaknya permasalahan-permasalahan yang umum terjadi di ruang lingkup digital. Apa aja itu? Di sini, nah ini ya, teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya kita baca berdirinya Hackroom Indonesia sebagai rasa kepedulian terhadap keamanan teknologi dan juga didasari oleh banyaknya kasus keamanan siber yang sering terjadi di Indonesia. Di sini ada serangan malware, serangan phishing, serangan DDoS atau distributed denial of service, lalu ada serangan zero day exploit, ada serangan device website yang dimana setiap website yang mengalami kerentanan itu akan dirubah tampilannya oleh para penyerang yang tidak bertanggung jawab. Lalu adanya serangan SQL injection dan juga ada serangan XSS. Lalu ada serangan insider, serangan MITM, dan serangan backdoor. Dari semua permasalahan yang ada yang kita tulis di sini itu sering terjadi di perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan-perusahaan yang kecil itu ya, menengah seperti itu, UMKM apalagi. Nah, lalu di sini tujuan daripada Hackroom Indonesia memberikan solusi dan perlindungan yang efektif terhadap ancaman keamanan siber yang semakin kompleks. Lalu yang kedua, membantu menjaga integritas dan kredibilitas data perusahaan serta mencegah kebocoran data sensitif. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kemampuan karyawan dalam menghadapi serangan siber. Nah, itu adalah layanan juga termasuk tujuan berdirinya Hackroom Indonesia. Jadi misalnya para klien kita itu membutuhkan
kita untuk apa ya, ibaratnya itu konsultasi kepada kita, kita juga layanin, atau mereka membutuhkan jasa audit sistem, kita juga bisa, atau bahkan mereka membutuhkan sebuah pelatihan kepada para karyawannya atau teknisi di bidang IT mereka yang sama sekali belum mengerti mengenai keamanan siber. Nah, di Hacker Indonesia kita akan bantu seperti itu. Baik, itu adalah sedikit mengenai latar belakang berdirinya Hacker Indonesia dan juga tujuannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya untuk materi 2, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisi dari penjelasan pengembangan inovasi produk atau jasa menggunakan pemodelan BMC atau Business Model Canvas. Nah, Business Model Canvas atau model bisnis ini tuh mempunyai pengertian yakni logika bagaimana organisasi atau perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan memperoleh nilai yang berguna untuk memahami praktik bisnis secara umum suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan bisnis suatu perusahaan atau organisasi dan potensi solusinya. Yang selanjutnya yakni berguna untuk menggali peluang-peluang bagi pengembangan strategi bisnis perusahaan atau organisasi termasuk strategi inovasi. Selanjutnya yakni komponen model bisnis. Untuk slide-nya ya. Oke. Nah, komponen model bisnis itu ada beberapa hal. Yang pertama yakni siapa yang dilayani. Nah, yang kedua ini tuh apa yang ditawarkan. Yang ditawarkan itu bisa nilai atau kemanfaatan. Yang ketiga yakni bagaimana cara menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Yang keempat yakni bagaimana menghasilkan uang atau laba yang bisa disebut sebagai imbalan. Nah, yang terakhir yakni bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing atau pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya yakni mengapa perlu model bisnis. Model bisnis itu sangat perlu untuk dilakukan karena sangat penting bagi organisasi atau perusahaan yang bisa membuat perusahaan tersebut memastikan kebutuhan pelanggan itu terpenuhi, lalu berguna untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan keuntungan, memudahkan pembiayaan, dan mengantisipasi perubahan. Selanjutnya yakni elemen bisnis model canvas yang terdiri dari 9. Yang pertama yakni customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key research, key activities, key partner, dan cost structure. Selanjutnya yakni saya akan memberikan penjelasan mengenai beberapa analisis inovasi bisnis model canvas dari perusahaan Hacker Indonesia. Yang pertama yakni customer segment. Untuk slide-nya boleh dilanjut. Oke. Customer segment ini tuh adalah segmentasi pasar pada perusahaan Hacker Room Indonesia yang merupakan salah satu hal yang penting dalam bisnis model canvas yang di dalamnya menentukan segmen pelanggan yang akan ditargetkan. Nah, ada beberapa customer segmen yang diincar oleh perusahaan Hacker Room Indonesia ini. Yang pertama yakni pelajar atau mahasiswa. Pelajar atau mahasiswa merupakan salah satu customer segmen yang relevan bagi Hacker Indonesia karena mereka membutuhkan akses ke platform pembelajaran online mengenai cyber yang efektif dan terjangkau untuk mendukung pencapaian akademik dan pengembangan keterampilan di luar akademik. Lalu yang kedua yakni ada pekerja yang ingin beralih profesi atau career switch. Customer segment terkait career switch merupakan pasar yang potensial bagi Hacker Indonesia karena mereka membutuhkan akses ke platform pembelajaran online yang dapat membantu mereka memperoleh keterampilan baru dan mendapatkan pelatihan yang diperlukan untuk mengubah karir mereka terkait dunia cyber security.
Selain itu, dengan adanya career switch, orang-orang juga lebih mempunyai peluang untuk menyesuaikan jam kerja, kepuasan dalam kerja, dan target yang lebih cocok untuk dirinya. Yang ketiga, yakni ada perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Pada bagian ini tuh merupakan customer segmen yang relevan bagi hacker Indonesia karena mereka membutuhkan akses ke platform pembelajaran online yang terdepan dan juga inovatif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan teknologi karyawan mereka, sehingga dapat membuat daya saing dan inovasi perusahaan. Nah, untuk meningkatkan inovasi produk atau jasa dapat dilakukan dengan pengembangan jasa yang baru seperti teknologi yang lain untuk mengamankan sebuah sistem cyber yang dimiliki oleh perusahaan pada bidang teknologi. Lalu yang keempat, yakni ada generasi milenial dan generasi Z. Nah, pada bagian ini tuh merupakan customer segmen yang penting juga bagi hacker Indonesia karena generasi ini tuh merupakan kelompok yang aktif menggunakan teknologi dan membutuhkan platform pembelajaran online yang fleksibel dan juga interaktif untuk mendukung pengembangan karir dan juga keterampilan mereka pada dunia cyber security. Dalam meningkatkan inovasi dapat dilakukan kepada generasi penerus yang pada saat ini memerlukan pengetahuan yang luas dengan cara melakukan pelatihan workshop maupun seminar online. Lalu yang kelima ada perusahaan atau karyawan yang membutuhkan pelatihan dalam mengembangkan keamanan sistem, perbaikan sistem, dan juga pengujian sistem. Perusahaan atau karyawan yang membutuhkan pelatihan dalam mengembangkan keamanan sistem, perbaikan sistem, dan pengujian sistem adalah customer segmen yang relevan bagi hacker Indonesia. Karena mereka juga membutuhkan akses ke platform pembelajaran online yang berkualitas tinggi dan juga up to date untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan di bidang teknologi informasi dan keamanan sistem. Untuk itu, dalam meningkatkan jasa dan produk dapat dilakukan dengan cara memberikan arahan untuk mengembangkan program-program perusahaan yang lebih jelas tujuannya dan juga berkualitas dalam keamanan sistem perusahaan. Nah, selanjutnya yakni adalah analisis dari value proposition. Value proposition merupakan nilai dari sejumlah perusahaan besar yang menguntungkan dan berjanji untuk memberikan lebih dari yang ditawarkan kepada para pelanggannya. Dapat diketahui bahwa analisis value proposition yang ada pada Hacker Indonesia antara lain yakni yang pertama, kursus yang didesain secara khusus dan juga terstruktur sesuai dengan standar industri. Value proposition Hacker Indonesia terkait kursus yang didesain khusus dan terstruktur sesuai dengan standar industri adalah memberikan pengalaman pembelajaran yang komprehensif dan efektif bagi para pengguna, sehingga para pengguna ini tuh dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tuntutan pasar, kerja, dan meningkatkan peluang karir mereka. Dalam meningkatkan sebuah produk dan jasa dapat dilakukan dengan memberikan sistem program yang aman seperti melakukan workshop atau webinar tentang keamanan fitur cyber. Nah, yang kedua yakni konten belajar yang interaktif, menarik, dan mudah dimengerti untuk meningkatkan keterlibatan pelajar dan dalam pembelajaran. Dengan memberikan pengalaman, pembelajaran yang menyenangkan dan efektif bagi para pelajar atau bagi para pelanggan, Hacker Indonesia ini tuh dapat membuat mereka terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan juga memperoleh pemahaman yang lebih baik atas materi yang dipelajari. Nah, untuk meningkatkan produk dan jasa dapat menggunakan media pembelajaran yang interaktif juga dapat digunakan dalam bentuk presentasi atau slideshow. Nah, presentasi ini tuh dapat membantu dalam menyajikan materi pembelajaran secara lebih menarik dan juga terstruktur. Selain itu, juga dapat memungkinkan para pelajar dan juga para pelanggannya ini tuh untuk belajar dengan cara yang lebih visual, sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Lalu yang ketiga, yakni ada instruktur yang berkualitas tinggi dengan pengalaman dalam bidang yang diajarkan. Dengan memberikan para pengguna akses ke ahli yang kompeten dan berpengalaman dalam bidangnya, ini tuh membuat mereka dapat belajar dari para profesional yang memiliki wawasan yang mendalam dan praktik terbaik dalam industri yang relevan.
Lalu yang keempat, ada fleksibilitas dalam waktu belajar dan jadwal kursus yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelajar. Nah, dengan memberikan pengalaman dan juga pembelajaran yang dapat diakses dan disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan para pelajar, mereka ini tuh dapat belajar dengan waktu yang tepat dan membuat kemajuan dalam pembelajaran mereka secara efisien. Value dari fleksibilitas pendidikan dalam kursus online menciptakan lingkungan belajar online yang sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Fleksibilitas ini membantu siswa dan juga para pelanggan untuk dapat terhubung dalam dan belajar. Nah, pendidikan online ini tuh memungkinkan Hacker Indonesia untuk mengatur kecepatan belajar mereka sendiri dan ada fleksibilitas tambahan untuk mengatur jadwal yang sesuai dengan agenda semua para pelanggan. Nah, akibatnya ini tuh menggunakan platform pendidikan online memungkinkan keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan juga studi. Jadi tidak perlu mengorbankan apapun. Nah, belajar online ini tuh mengajarkan keterampilan manajemen waktu yang penting sehingga dapat menemukan keseimbangan belajar dan juga kerja yang lebih baik dan juga lebih mudah. Lalu yang kelima ada harga yang terjangkau dan juga tidak membebani biaya pendidikan. Dengan memberikan solusi pembelajaran yang terjangkau bagi semua para pelanggan, sehingga para pelanggan itu dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pendidikan pada mengikuti pembelajaran di Hackroom Indonesia ini. Hal ini tidak menekankan pada biaya yang banyak untuk belajar sehingga sangat membantu para pelanggan dan juga bagi kalangan pelajar maupun mahasiswa sehingga mampu mengikuti materi keamanan pada cyber online. Lalu yang keenam ada kemampuan untuk belajar dari mana saja, kapan saja dengan akses online. Adanya value proposition dengan memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses bagi para pengguna untuk belajar dan menambah wawasan secara online terkait cyber security dari mana saja dan kapan saja. Sehingga mereka ini tuh dapat memanfaatkan waktu luang mereka dan belajar dengan cara yang lebih efisien dan juga lebih produktif. Yang ketujuh yakni menjadikan platform yang nyaman dan aman bagi para konsumsi. Value proposition Hacker Indonesia terkait menjadikan platform yang nyaman bagi para konsumen adalah dengan memberikan pengalaman dan pembelajaran yang mudah dan juga nyaman bagi para pengguna, sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dan tanpa hambatan teknis yang signifikan. Platform yang nyaman juga dapat memperkuat keterlibatan pengguna dengan platform dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap layanan. Nah, yang terakhir atau yang kedelapan ini tuh melakukan pengembangan konten pembelajaran yang mudah diterima dan nyaman untuk dipelajari. Dengan memberikan pengalaman dan pembelajaran yang efektif dan juga menyenangkan bagi para pengguna, sehingga membuat mereka dapat memahami materi dengan lebih mudah dan juga memperoleh pengetahuan yang lebih baik. Konten pembelajaran yang mudah diterima dan nyaman untuk dipelajari juga dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dan memperkuat loyalitas mereka terhadap platform pembelajaran. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari materi kedua. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yakni terkait analisis BMC channel yang diisi dengan segmen pelanggannya. Nah, hal ini itu terkait dengan bagaimana Hacker Indonesia menjangkau pelanggan dalam memberikan proporsi nilai dengan adanya platform online. Nah, adapun channel dari Hackroom Indonesia ini meliputi yang pertama yakni platform pembelajaran online yang dapat diakses melalui komputer atau perangkat seluler. Nah, gunanya channel ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna dalam mengakses berbagai platform pembelajaran online dan dapat mengembangkan keterampilan mereka dalam dunia hacker.
Dengan fitur yang canggih dan menarik bagi pengguna dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna kursus online Hackerroom Indonesia. Salah satunya adalah YouTube sebagai kanal pembelajaran online yang dapat mengakses video pembelajaran online. Yang kedua yakni ada pemasaran digital melalui platform media sosial. Nah, gunanya channel ini adalah dapat memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan kekuatan pada media sosial dalam mempromosikan produk dan layanan mereka kepada audiens yang lebih luas. Pada platform ini, konsumen dapat berinteraksi dengan pelanggan dengan menyelesaikan pertanyaan dan keluhan, mengumumkan produk dan layanan baru, mendapatkan umpan balik dan rekomendasi. Pemasaran media sosial melibatkan aktivitas seperti membangun kehadiran di jejaring sosial, menyebarkan kesadaran merek, melibatkan prospek dan pelanggan untuk konten, dan mengarahkan lalu lintas ke situs website. Yang ketiga ada mitra bisnis dari produk EduTech. Nah, channel ini berperan sebagai mempermudahkan para pengguna untuk menjalin kemitraan bisnis dengan institusi-institusi pendidikan dan mengembangkan potensi bisnis mereka melalui kerjasama strategis. Channel ini berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan alternatif karir Hackerroom Indonesia yang membantu memperluas jaringan pada kursus online dengan memberikan pelayanan yang baik. Yang keempat adalah promosi dengan webinar. Nah, channel yang satu ini bertujuan dapat mengakses promosi menggunakan webinar sehingga memberikan kesempatan bagi para pengguna untuk memperluas jangkauan promosi mereka dan berinteraksi langsung dengan audiens melalui platform webinar yang interaktif. Hal ini dapat memicu perkembangan secara langsung door-to-door melalui pelanggan yang bisa melihat secara langsung dengan para ahli yang memiliki pengalaman terhadap bidang keamanan. Yang kelima ada program afiliasi. Program afiliasi ini dapat memungkinkan para pengguna untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan mempromosikan produk atau layanan keamanan kepada orang lain dan menerima komisi atau penjualan yang dihasilkan. Pada program afiliasi ini termasuk pada bidang internet marketing. Dengan program afiliasi ini dapat membantu para hacker menjualkan produknya tanpa membelinya terlebih dahulu. Cukup dengan mempromosikan agar pelanggan lain tertarik untuk membeli produk. Yaitu yang selanjutnya adalah analisis customer relationship. Nah, customer relationship ini memberikan gambaran berbagai jenis hubungan yang dibangun Hackerroom Indonesia bersama segmen pelanggan dengan spesifik. Hal ini terkait dengan Hackerroom Indonesia dalam menciptakan hubungan baik dengan para pelanggan melalui metode yang dapat digunakan. Nah, di antaranya yaitu yang pertama ada membership. Guna menjalin hubungan yang erat dan terus-menerus dengan para pelanggan yang telah bergabung sebagai member, sehingga mereka merasa dihargai dan diakui sebagai bagian dari komunitas pembelajaran. Dalam hubungan ini, perusahaan dapat memberikan keuntungan dan manfaat eksklusif bagi para member, seperti akses ke konten dan secara khusus, diskon khusus, dan layanan dukungan pelanggan yang lebih baik. Yang kedua yaitu ada penjualan e-course premium. Nah, customer relationship yang satu ini dalam menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan yang telah membeli e-course premium sehingga mereka merasa puas dan mendapatkan manfaat yang diinginkan dari pembelian mereka. Hackerroom Indonesia dapat memberikan layanan dukungan pelanggan yang responsif dan berkualitas tinggi, serta konten pembelajaran premium yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang ketiga ada bootcamp. Dalam menjalin hubungan yang aktif dengan peserta bootcamp, baik selama maupun setelah program berakhir, perusahaan dapat memberikan layanan dukungan dan bimbingan yang intensif selama bootcamp serta memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara peserta. Setelah program selesai, perusahaan dapat terus mempertahankan hubungan dengan peserta dengan memberikan materi tambahan, mengadakan acara dan webinar, serta menyediakan forum diskusi dan jaringan alumni. Dengan demikian, perusahaan dapat memperkuat loyalitas peserta dan memperoleh manfaat jangka panjang dan reputasi
reputasi positif yang dihasilkan. Yang keempat, ada sponsorship. Dengan adanya sponsorship ini sebagai customer relationship, dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan mitra sponsor. Perusahaan dapat memberikan layanan promosi yang efektif bagi mitra sponsor seperti menyediakan platform promosi yang tepat sasaran dan menciptakan konten promosi yang menarik. Lalu yang kelima ada kemitraan. Dalam menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan para mitra, perusahaan dapat memberikan dukungan yang intensif dalam hal mengembangkan produk atau layanan bersama, serta memastikan bahwa setiap mitra merasa dihargai dan didukung secara optimal. Selain itu, perusahaan juga dapat memfasilitasi komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang harmonis antara para mitra dengan mengadakan pertemuan rutin dan forum diskusi. Lalu yang keenam ada penjualan lisensi. Nah, adanya penjualan lisensi ini agar memastikan bahwa para pelanggan yang membeli lisensi merasa didukung dengan baik oleh perusahaan, baik dalam hal penggunaan produk maupun pemecahan masalah. Hackroom Indonesia ini dapat memberikan layanan pelanggan yang cepat dan responsif melalui email atau forum online, serta menyediakan panduan penggunaan dan pelatihan yang membantu para pelanggan memaksimalkan manfaat dan lisensi yang mereka beli. Selain itu, Hackroom juga dapat memberikan keuntungan tambahan seperti upgrade gratis atau diskon pada lisensi berikutnya untuk mempertahankan loyalitas para pelanggan. Lalu yang ketujuh ada menawarkan diskon kursus pada hari-hari tertentu dengan memberikan peluang bagi pelanggan untuk memperoleh manfaat lebih dari program kursus yang ditawarkan. Hackroom dapat mengirimkan email atau mengumumkan diskon melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran pelanggan tentang penawaran diskon. Lalu yang kedelapan adalah menawarkan audit sistem khusus bagi member tetap. Dalam Customer Relationship Hackroom Indonesia terkait menawarkan audit sistem khusus bagi member tetap dapat menjalin nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan. Dengan menawarkan layanan audit sistem khusus, Hackroom dapat memberikan solusi yang tepat bagi pelanggan yang ingin meningkatkan keamanan dan kehandalan sistem mereka. Layanan audit ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan dapat membantu Hackroom untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sistem dengan cepat dan efektif. Lalu selanjutnya adalah revenue stream. Analisis revenue stream ini sebagai sumber pendapatan mengacu pada cara perusahaan Hackroom Indonesia dalam menghasilkan uang dari produk atau layanan yang mereka jual kepada setiap pelanggan. Nah, yang meliputi dari revenue stream ini adalah yang pertama, biaya administrasi dari transaksi siswa dan pengajar. Revenue stream dari biaya administrasi pada setiap transaksi pada platform dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan yang signifikan. Namun untuk meningkatkan inovasi produk atau jasa perlu dilakukan pengembangan fitur-fitur pada platform yang memberikan nilai tambahan bagi pengguna. Lalu yang kedua ada biaya jasa konsultasi dan pentes sistem perusahaan, yaitu revenue stream ini dari jasa konsultasi dan pentes sistem perusahaan dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Namun untuk meningkatkan inovasi produk atau jasa, perlu dilakukan pengembangan jasa-jasa baru yang terkait dengan keamanan informasi. Salah satu contoh pengembangan jasa baru adalah dengan menyediakan pelatihan atau workshop tentang keamanan informasi. Lalu yang ketiga ada mitra bisnis atau instansi pendidikan yang membantu mempromosikan kegiatan. Revenue stream ini terkait dengan kerjasama dengan mitra bisnis atau instansi pendidikan untuk membantu mempromosikan kegiatan pada platform. Dalam meningkatkan inovasi produk atau jasa, dapat dilakukan pengembangan program-program kemitraan yang lebih menarik dan bermanfaat bagi mitra bisnis atau instansi pendidikan, seperti program
referral fee, atau program penghargaan bagi mitra bisnis atau instansi pendidikan yang berhasil membawakan banyak pengguna baru ke platform. Yang keempat, ada teknologi learning management system yang bagus pada infrastruktur dan memiliki keuangan yang bagus. Revenue stream ini terkait dengan penjualan lisensi atau akses teknologi learning management system yang dikembangkan pada infrastruktur yang bagus dan memiliki keuangan yang baik. Nah, cukup dari revenue stream, customer relationship, dan juga channel yang saya jelaskan. Kepada moderator, saya kembalikan. Baik, selanjutnya untuk materi keempat, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selanjutnya ada analisis key resource. Analisis key resource. Sebentar. Analisis key resource sendiri itu ada 4. Yang pertama itu pengejar dan hacker. Pengejar dan hacker. Terus untuk yang kedua ada teknologi platform menggunakan Instagram. Dan selanjutnya ada penelitian dan mengembangkan tools keamanan cyber pada sebuah sistem. Dan yang keempat ada tim pengembangan konten untuk media sosial. Di balik key resource sendiri ada yang namanya key activist. Untuk key activist sendiri itu contohnya kayak pengembangan konten pembelajaran, terus pemasaran dan promosi. Dan untuk pemasaran dan promosi itu biasanya dilakukan dengan hal-hal yang menarik agar konsumen itu bisa tertarik seperti itu. Terus ada yang keempat, pengembangan platform interaktif. Nah, sebentar. Ini ada kendala. Sebentar. Ya, untuk key activist atau aktivasi kunci pada PMC merupakan aktivitas yang sangat penting dalam membangun nilai dan memenuhi kebutuhan pelanggan, serta membantu perusahaan mencapai suatu tujuan. Terus tadi ada yang namanya key partner. Key partner atau mitra kunci dalam PMC merupakan
entitas atau organisasi lain yang dapat membantu perusahaan dalam membangun, memproduksi, dan menyediakan produk. Untuk pengembangan konten pembelajaran itu seperti eh, kita terus ada pun contoh-contoh kayak aktivis. Pertama, ada manufaktur. Manufaktur sendiri perusahaan yang memproduksi barang atau produk seperti mobil, pakaian, dan lain-lain. Itu memiliki key research dalam hal perancangan, pengembangan produk, dan distribusi produk. Terus, oh ya, untuk contoh dari key resource pada BMC itu, yang pertama ada sumber daya fisik. Sumber daya fisik itu termasuk apa saja? Yaitu kantor, pabrik, mesin, peralatan produk, gudang, dan kendaraan. Terus ada lagi contohnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu termasuk karyawan, manajer, dan tim teknis. Please sip masuk. Saya ingin kok editan yo. Untuk Mas ini salah menyampaikan. Oh Sudah ya, tak kirim di chatnya Pian, Mas. Pian bukan yang itu yang dijelaskan. Kok katen ya, Sa? Katen ya sing bagian ini. Maksudnya cut sing mang loh ya. Sudah tak kirim di chatnya Pian, Mas. beli aneh ya, beli aneh, Hah? beli aneh, beli 14 mana? Balikan apa? Maksudnya ulangi tak jelaskan lagi. Ya ulang, Pian ulang yang menjelaskan key research sama key activities. Pian itu dua Iya, iya, iya. bagian itu. Nah, ini tak kirim di chatnya Pian ini. Kan bukan Iya, yang jelaskan yang itu. iya, Bukan yang menjelaskan sing eh, pengertiannya ini bukan. Kita kan menjelaskan yang Hacker Indonesia itu loh. Bukan yang ini. Yang sampai jelaskan tadi bukan. iya, iya. Oke, kita ulangi Udah lagi. tak kirim di chatnya Pian. Ya, Selanjutnya, Pian ulang. Bagiannya Pian. ya, oke. Ya, kembali lagi untuk selanjutnya ada analisis key resource. Analisis key research sendiri dalam Hackeroom Indonesia itu mencakup semua aset dalam elemen yang diperlukan oleh perusahaan untuk bisnis agar lebih efektif. Yaitu yang pertama ada pengajar dan hacker. Pengajar dan hacker merupakan sumber daya kunci dalam penyediaan layanan, pendidikan, dan keamanan cyber. Pengajar itu dianggap sumber daya manusia yang membantu dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan. Sedangkan hacker sebagai sumber daya manusia yang membantu mengembangkan dan menguji sistem keamanan cyber. Seperti itu. Terus yang kedua ada teknologi platform penggunaan Instagram.
teknologi platform menggunakan Instagram menjadi sumber daya kunci dan mempromosikan atau memperkenalkan layanan yang disediakan kepada khalayak yang lebih luas atau khalayak umum. Instagram sendiri itu salah satu media sosial yang dijadikan prioritas utama dalam organisasi. Yang ketiga ada penelitian dan mengembangkan tools keamanan cyber pada sebuah sistem. Penelitian dan pengembangan tools keamanan cyber yaitu sumber daya kunci dalam meningkatkan kualitas layanan keamanan cyber yang disediakan. Biasa yang disebut R&D. R&D itu harus dilakukan secara berkelanjutan agar selalu mengikuti perkembangan teknologi dan memastikan keamanan sistem yang dijaga tetap terjaga. Seperti itu. Selanjutnya ada tim pengembangan konten untuk media sosial. Tim pengembangan konten untuk media sosial itu sebagai sumber daya kunci dalam membangun brand awareness dan memperkuat komunikasi dengan pelanggan melalui media sosial. Contohnya konten-konten yang menarik, berkualitas, agar meningkatkan kepercayaan terhadap layanan yang disediakan oleh organisasi atau lembaga ini. Selanjutnya ada yang namanya key activities atau aktivitas kunci. Key activities merupakan tindakan atau kegiatan utama yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menjalankan bisnis. Key activities sendiri itu sangat penting dalam menciptakan nilai dan memenuhi kebutuhan pelanggan, membantu mencapai tujuan perusahaan tersebut. Contohnya pertama itu pengembangan dalam pembelajaran. Contohnya pengembangan konten pembelajaran. Aktivitas yang pertama itu dari inovasi barang atau jasa, pengembangan konten pembelajaran berupa metode blended learning dan project-based learning. Konten pembelajaran yang dikembangkan dapat berupa kurikulum, video, modul, dan tes maupun proyek yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya ada pemasaran dan promosi. Pemasaran dan promosi sendiri itu dilakukan seperti offline. Pemasaran dan promosi dilakukan untuk meningkatkan brand awareness dan memperluas jangkauan pasar. Bisa pemasarannya lewat Instagram, Facebook, dan media-media sosial yang lainnya. Selanjutnya ada pengembangan platform interaktif. Pengembangan platform interaktif dapat memberikan feedback bagi pelanggan. Platform yang terinteraktif dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan memberikan peluang bagi siswa dan pelanggan untuk berinteraksi dengan pengajar dan hacker secara langsung. Feedback yang baik itu juga dapat membantu pengajar dan hacker dalam memperbaiki layanan yang disediakan dan meningkatkan kualitas yang diberikan. Itu penjelasan key activists, key resource, dan key activists. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk materi yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai key partner dan co-structor. Oke, di sini adalah key partnernya si Hacker Room itu mengacu pada organisasi atau entitas sebuah perusahaan dalam membangun, memproduksi, menyediakan produk layanan mereka. Di antara key partner tersebut
itu ada satu institusi pendidikan, yang dimana di institusi pendidikan itu akan diterapkan di sekolah, universitas, atau lembaga kursus. Nah, di tempat-tempat tersebut itu menjadi ladang belajar dalam meningkatkan pengetahuan serta keterampilan di sebuah lembaga institusi pendidikan. Yang kedua, pengajar atau instruktur. Nah, pengajar atau instruktur memiliki kemampuan dan keahlian di bidang pendidikan dan keamanan cyber yang dapat membantu dalam pengembangan konten pembelajaran dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Lalu ada yang namanya agen pemasaran. Di agen pemasaran yaitu dapat membantu dalam mempromosikan layanan pendidikan dan keamanan cyber yang disediakan di berbagai platform baik online maupun offline. Lalu ada di bidang mitra keuangan, di situ di mana melakukan pengembangan produk dan jasa serta membantu dalam strategi bisnis dan pengembangan di bagian pasar. Lalu ada di mitra distribusi, di mana menjadi mitra utama dalam mendistribusikan kegiatan